Sebenarnya kamu ini siapa? Sampai dia mencium tanganmu. Saya hanya orang biasa. Pria kurus itu hanya ingin memperbaiki AC seperti biasa. Tapi saat seorang investor Arab masuk ruangan dan langsung mencium tangannya, semua orang terpaku. Termasuk Book CEO Elina, yang sampai melongo tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Insya Allah cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mari simak ceritanya sampai selesai. Siang itu panas luar biasa. Jakarta seperti oven raksasa yang menguapkan semua kesabaran dari dahi orang-orang kantoran. Di gedung tinggi berlapis kaca biru itu, semua tampak berjalan sesuai ritme profesional. Elegan, cepat, dan penuh tekanan. Namun di lantai 17, ruang meeting utama kantor pusat Elina Corporation, suhu ruangan mulai berubah. Tak lagi dingin dan nyaman seperti biasanya. Tiba-tiba terdengar bunyi berdecit, lalu klik, dan kipas langit-langit berhenti berputar. Kenapa ini AC-nya? Gumam Elina sambil melirik jam tangannya. Book Elina, CEO muda usia 30-an dengan blazer hitam tegas dan gaya bicara tajam, segera memencet bel kantor. Asistennya muncul tergopoh. Panggil teknisi. Sekarang. Sebelum tamu dari Dubai datang. Ucap Elina tanpa menoleh. Matanya masih tertuju pada slide presentasi. Tak lama kemudian, pintu ruang utama terbuka lagi. Seorang pria muda dengan tubuh kurus dan kulit agak gelap masuk membawa tas perkakas. Kaos singlet putihnya tampak lusuh. Tubuhnya berkeringat, dan rambutnya sedikit acak-acakan karena helm proyek yang baru ia lepas. "Haris, Bu, tukang AC panggilan," bisik resepsionis pelan dari balik pintu. Elina hanya melirik sekilas, lalu menghela napas panjang. "Cepat, selesaikan sebelum klien datang. Jangan ganggu apapun di meja ini," ujarnya dingin. Haris hanya menunduk. "Baik, Bu." Ia langsung menuju pojok langit-langit ruangan, membuka tutup panel AC dengan obeng tua, dan mulai memeriksa kabel-kabel. Sesekali ia batu kecil, menahan napas dari debu pendingin yang berjatuhan. Waktu berjalan pelan. Di bawah tekanan deadline, Haris bekerja seteliti mungkin. Tak ada waktu untuk berpikir tentang nasib, apalagi tentang nasibnya sendiri. Yang ia tahu, setiap AC yang berhasil ia perbaiki, bisa jadi satu langkah untuk memperpanjang hidupnya di kota besar ini. Di sisi lain ruangan, Elina sibuk melatih presentasi investor dengan suara pelan. Slide demi slide dia ulangi. Dia bukan tipe bos yang suka dipermalukan. Segalanya harus sempurna, rapi, terkontrol. Pukul 2 siang. Asisten masuk terburu-buru. "Bu, mobil tamu sudah tiba di basement. Tamu Arab dari Al Hayyan Group." Elina berdiri. Hatinya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena ini bisa jadi investasi terbesar sepanjang sejarah kantornya. Ia melirik Haris yang masih berdiri di atas tangga, memperbaiki kabel terakhir. "Cepat turunkan alatmu, tamu sudah mau masuk," tegurnya agak keras. Haris buru-buru turun dan mengemasi peralatannya. Sambil menyeka keringat dengan tisu, ia mengangguk. "Sudah beres, Bu. Anginnya sudah keluar dingin." "Good," jawab Elina singkat. Lalu segera berjalan ke arah pintu. Tak lama kemudian, dua pria bersorban putih dan jas panjang masuk ke ruangan. Salah satunya, wajahnya bercahaya tenang namun berwibawa, langsung tersenyum ketika melihat Haris. Mata pria Arab itu membelalak, langkahnya melambat. Ia menghentikan langkahnya, menatap Haris seolah sedang memandang seseorang dari masa lalu. Dan sebelum Elina sempat mengucapkan sepatah kata pun, pria Arab itu maju selangkah. Ia menunduk dalam-dalam. Kedua tangannya meraih tangan kanan Haris. Dengan lirih penuh penghormatan, ia mencium punggung tangan Haris sambil berbisik. "Akhirnya aku menemukanmu kembali. Ya Allah." Elina terdiam. Ruangan membeku. Hanya suara AC yang kembali dingin menyelimuti keheningan yang menjalar di antara mereka. Pagi sebelum kejadian itu, Haris bangun dari tidurnya yang sempit di kontrakan petak 2x3. Dindingnya dari triplek tipis, dan suara dari kamar sebelah seringkali lebih nyaring daripada suara hati sendiri. Kasurnya sudah mulai kempes,
dan kipas angin kecil di pojok kamar hanya bisa memutar lemah, berdecik minta ampun. Tapi Haris tidak pernah mengeluh. Setiap pagi ia memulai dengan membasuh wajah di kamar mandi umum, menggulung kabel-kabel teknisi, memeriksa isi tas perkakas, lalu menyalakan motor tua yang sudah berkali-kali diservis. Pagi itu ia hanya sarapan dengan gorengan sisa semalam dan segelas air putih. Saat di perjalanan menuju proyek pertama, panggilan dari kantor mewah itu datang. Ia sempat ragu. Biasanya tempat seperti itu memakai teknisi langganan, dan ia hanya tukang panggilan dari aplikasi. Tapi pesanan resmi, dan alamatnya jelas. Ia tahu tempat itu, Elina Corporation, nama besar. Pusat bisnis yang sering dibicarakan orang karena CEO-nya yang katanya cantik, pintar tapi galak. Sesampainya di sana, ia sempat ditahan satpam karena pakaiannya tampak tidak meyakinkan. Tapi setelah dicek ulang oleh resepsionis, barulah ia diizinkan naik ke lantai 17. Kini, setelah semua kejadian tadi, yang membuat seisi kantor terdiam karena investor Arab mencium tangannya, Haris hanya bisa berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya masih dibalut kaos singlet tipis yang penuh noda oli dan peluh. Di antara orang-orang berjas rapi, Haris tampak seperti titik asing dalam kanvas bersih. Elina memandangi adegan itu tanpa berkata-kata. Ada sesuatu dalam ekspresi wajah pria Arab itu. Bukan sekedar formalitas, tapi seperti penghormatan yang sungguh-sungguh. Ia pun bertanya hati-hati. "Maaf Tuan, Anda mengenalnya?" Pria Arab itu menoleh. Senyumnya mengembang. "Bukan sekedar mengenal. Pria ini pernah menyelamatkan hidup saya." Ruangan kembali hening. Elina menatap Haris yang sekarang menunduk malu. "Saat saya dan istri saya liburan di Bali, kami diserang perampok bersenjata. Mobil kami mogok di pinggir jalan. Orang-orang berlalu lalang, tapi tak satu pun berhenti. Hanya pria ini, yang turun dari motornya, membawa kunci pas, dan membantu kami keluar dari mobil, lalu menghadapi perampok itu sendirian." Haris hanya menggigit bibir. Ia tak pernah mengira kejadian yang sudah ia lupakan itu akan datang kembali menghampirinya seperti ini. Setelah itu, tanya Elina, masih tak percaya. "Saya dan istri saya selamat, tapi saat saya kembali untuk mencari siapa dia sudah pergi, tak meninggalkan nama, tak meminta bayaran. Saya hanya ingat wajahnya, dan hari ini saya menemukannya kembali." Mata pria Arab itu memerah. Ia menatap Haris seolah melihat seorang saudara, bukan teknisi AC. Sementara Haris tetap diam, bukan karena sombong, tapi karena tak tahu harus menempatkan diri. Dunia ini bukan dunianya, kantor besar ini bukan tempatnya, dan investor Arab itu, baginya adalah orang asing yang pernah ia tolong tanpa niat dikenang. Namun hari itu, garis takdir bergerak sendiri, tanpa rencana, tanpa naskah. Dan untuk pertama kalinya, CEO Elina tidak punya kata-kata untuk mengendalikan situasi. Matanya kini bergeser, tidak hanya melihat Haris sebagai tukang AC, tapi sebagai sesuatu yang belum ia mengerti, namun tak bisa ia abaikan begitu saja. Sepanjang hidupnya, Elina dikenal sebagai perempuan yang tidak pernah membiarkan emosinya muncul di depan publik. Ia mendirikan perusahaannya dari nol saat ditinggal ayahnya bangkrut dan ibunya sakit-sakitan. Di umur 30 tahun, ia sudah duduk sebagai CEO dengan ratusan karyawan di bawah kepemimpinannya. Baginya, menangis adalah kemunduran, bersimpati adalah kelemahan, dan terlalu percaya pada orang asing adalah kebodohan. Namun pagi itu, saat ia melihat investor besar mencium tangan tukang AC yang belum ia bayar, dunianya retak sedikit demi sedikit. Setelah pria Arab itu duduk dan berbicara panjang lebar soal kenangan di Bali, Elina mempersilahkan staf menyiapkan jamuan. Tapi matanya masih sesekali melirik Haris, yang kini duduk kikuk di sofa tunggu dekat pintu keluar. Ia membuka laptop, mencoba fokus menyampaikan proposal investasi, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti bertanya, siapa sebenarnya anak muda ini? Setelah pertemuan resmi selesai dan investor berpamitan, Elina berjalan menghampiri Haris. Di tangannya masih ada iPad berisi angka-angka, tapi langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. "Haris," sapanya pendek. Haris berdiri tergesa. "Iya Bu, maaf saya nggak tahu harus bagaimana tadi." Elina menatap wajahnya.
Keringatnya sudah mengering, tapi sisa debu masih menempel di leher dan lengannya. Haris terlihat kelelahan, kurus, tapi jujur. "Kamu pernah tinggal di Bali?" tanya Elina datar. "Iya, Bu, dulu, sebelum ke Jakarta." "Pernah nolong orang asing?" Haris mengangguk pelan. "Saya nggak ingat namanya, tapi saya ingat kejadian itu. Saya bantu karena mereka butuh, bukan karena saya tahu siapa mereka." Elina menyipitkan mata. "Kamu tahu siapa yang kamu tolong hari ini?" "Saya baru sadar setelah beliau mencium tangan saya," jawab Haris jujur. Elina menarik nafas panjang. Ia bukan perempuan yang mudah terkesan. Tapi kali ini, ia tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja ia saksikan. Investor kelas dunia bisa saja membawa uang triliunan. Tapi saat ia menghormat pada Haris, seorang pria yang bahkan tidak punya seragam teknisi, itu berarti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang. "Ada waktu sebentar?" tanya Elina tiba-tiba. Haris mengangguk, masih bingung. "Ke ruang saya, ada yang ingin saya tanyakan," ujar Elina sambil berjalan duluan. Haris mengikuti dengan langkah hati-hati. Setiap detik seolah berubah jadi teka-teki. Di balik dinginnya sikap CEO itu, Haris bisa merasakan sesuatu. Mungkin bukan simpati, tapi ketertarikan. Entah pada dirinya, atau pada kisah hidup yang tak pernah ia ceritakan pada siapa-siapa. Di dalam ruang CEO yang besar dan serba putih itu, Elina duduk di belakang meja. "Duduklah," katanya singkat. Haris duduk di seberang, lututnya kaku, tangan menahan gemetar. "Berapa lama kamu kerja jadi tukang AC?" tanya Elina membuka percakapan. 4 tahun, sejak merantau ke Jakarta," jawab Haris. "Kamu sekolah sampai mana?" "SMK jurusan listrik. Nggak lanjut kuliah karena harus bantu ibu saya." Elina mencatat sesuatu di iPad-nya. Haris menunduk, bingung kenapa semua ini terjadi. Lalu Elina berhenti menulis. Tatapannya dalam. "Kalau aku tawarkan kamu jadi staf tetap di perusahaan ini, kamu bersedia?" Haris menatapnya dengan mata membesar. "Loh, saya?" gumamnya, tak percaya. Elina menyilangkan tangan. "Kita butuh orang jujur. Dan kamu baru saja menunjukkan sesuatu yang tidak semua orang di kantor ini punya. Integritas." Ruangan itu hening. Haris tidak langsung menjawab. Tapi detak jantungnya tak bisa lagi ia sembunyikan. Mungkin inilah awal dari perubahan hidup yang tak pernah ia bayangkan. 3 hari setelah pertemuan mengejutkan itu, Haris kembali menginjakkan kaki ke kantor Elina Corporation. Namun kali ini bukan sebagai tukang AC panggilan. Ia datang dengan kemeja putih bersih, celana panjang hitam, dan tas ransel kecil di punggung. Wajahnya tetap pucat karena gugup, tapi ada sesuatu dalam langkahnya, ketegangan yang ditutupi dengan rasa ingin membuktikan diri. Ia resmi diterima sebagai staf teknisi in-house. Bukan posisi tinggi, tapi cukup untuk membuat para staf senior yang sudah lama bekerja mulai meliriknya sinis. Beberapa bahkan terang-terangan bergumam saat Haris lewat. "Pakai acara disalami investor biar bisa naik jabatan ya." Drama AC bikin CEO jatuh hati. Haris pura-pura tidak mendengar. Ia memilih fokus. Dan pagi itu, ia diminta mengecek jaringan kabel di ruang panel listrik utama lantai bawah. Ia membawa helm proyek dan tangga lipat. Saat membuka penutup kabel utama, Haris memincingkan mata. Ada kabel yang terbakar sebagian, terlihat dari sisa gosongnya. Ia tahu ini berbahaya. Namun saat ia baru saja menarik kabel pelindung, terdengar suara letupan kecil di dalam box. Ds, disusul percikan api kecil. Haris refleks menarik tangannya, nyaris terjatuh dari tangga. Keringat dingin langsung membasahi pelipisnya. Ia menarik napas, menenangkan diri, lalu mengambil alat pengaman tambahan. Meski tangan kanannya sedikit terluka, Haris tetap melanjutkan perbaikan. Ia menolak panggilan ke klinik kantor saat ditawari bantuan oleh staf IT yang lewat. "Saya bisa selesaikan sendiri," katanya sambil tersenyum. Dan sore itu, Haris menyelesaikan seluruh perbaikan dalam waktu 2 jam, lebih cepat dari target. Saat laporan pekerjaannya masuk ke meja Elina lewat email, wanita itu menatap nama pengirimnya sebentar. Haris S. Ia menoleh ke jendela, membiarkan cahaya sore masuk. Di layar,
Laporan Haris ditulis rapi, tidak melebih-lebihkan. Ia bahkan menyebutkan potensi bahaya dan saran perawatan berkala. Seolah tidak ada sedikit pun niat cari muka. Elina menutup laptopnya perlahan. Ada yang mulai mengganggu pikirannya. Kenapa pria itu terasa begitu berbeda? Di waktu yang sama, Haris duduk di ruang istirahat lantai 3. Tangannya diperban sederhana, ia hanya minum air galon dan makan roti sobek yang dibelinya dari kantin belakang. Tak jauh dari situ, 3 staf senior sedang mengintip sambil tertawa pelan. Katanya manajer baru, tapi masih makan roti di ruang pantry, ujar salah satu dari mereka. Lihat aja, cepat atau lambat, orang kaya dia pasti bikin masalah, timpal yang lain. Haris menoleh, namun tetap tersenyum kecil. Ia sudah sering menerima perlakuan seperti ini sejak sekolah. Dan ia tahu, satu-satunya yang bisa melindunginya sekarang, bukan gelar, bukan jabatan, tapi sikap dan kejujuran. Namun, belum genap seminggu bekerja, kabar tentang Haris sudah menyebar ke berbagai departemen. Ada yang kagum, ada yang iri, tapi lebih banyak yang tak percaya. Sore itu, ketika Haris hendak pulang, seorang staf HRD memanggilnya. Ada kabar penting buat kamu, katanya pelan. Haris menoleh cepat. Apa ya, Mbak? Besok pagi kamu diminta hadir rapat internal divisi. Katanya kemungkinan besar kamu akan diangkat jadi manajer teknis. Dek. Langkah Haris terhenti. Nafasnya tercekat. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu. Semakin tinggi pohon, angin akan semakin kencang. Pagi itu, ruang meeting utama Elina Corporation kembali dipersiapkan dengan standar tertinggi. Meja dibersihkan, bunga diganti, proyektor diuji, dan kopi Arabica khusus sudah dipesan dari kafe langganan CEO. Semua orang tahu, jika Bu Elina mengatur detail sendiri, berarti tamu yang akan datang bukan orang biasa. Namun yang tidak semua orang tahu adalah bahwa tamu itu datang bukan hanya untuk urusan bisnis. Elina berjalan cepat ke ruangan meeting dengan mengenakan jas hitam berpotongan elegan. Rambutnya disanggul rapi, make up tipis namun tegas, dan di tangannya sudah tergenggam folder tebal berisi proposal ekspansi Asia Timur Tengah. Hari ini investor dari Al Hayyan Group akan datang lagi, ucapnya ke asistennya. Pastikan tidak ada gangguan. Tapi tepat saat dia duduk dan menyiapkan materi, pintu ruangannya diketuk. Seorang staf masuk tergesa. Maaf Bu, tamu dari Arab sudah tiba, tapi beliau meminta bertemu Haris terlebih dahulu, katanya pribadi. Elina terdiam. Wajahnya menegang sepersekian detik. Dia minta bertemu Haris, ulangnya pelan. Staf itu mengangguk. Iya Bu, katanya penting. Elina menarik nafas. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya berkata datar. Panggil Haris, suruh dia ke ruang tunggu VIP. Sementara itu, Haris yang masih sibuk memeriksa panel listrik di lantai 5, nyaris menjatuhkan obeng saat dipanggil via telepon kantor. Pak Haris, Anda diminta naik ke ruang VIP. Ada tamu kehormatan menunggu, kata suara di ujung telepon. Dengan langkah gugup, Haris membersihkan tangannya sebisa mungkin. Kemejanya sudah mulai basah di bagian punggung karena pekerjaan pagi tadi. Ia tidak sempat berganti baju, apalagi merapihkan rambut. Saat memasuki ruang VIP, ia tertegun sejenak. Tamu itu berdiri tegak. Masih dengan sorban merah putih yang elegan, wajah tenang, dan mata teduh yang mengandung kekuatan. Assalamualaikum, Haris, sahabatku. Ucap pria itu lembut sambil tersenyum. Haris membungkuk. Waalaikumsalam. Maaf, saya tidak menyangka akan bertemu lagi, Tuan. Pria Arab itu mendekat dan menggenggam kedua tangan Haris. Jangan panggil aku Tuan. Aku hanya orang yang tak akan pernah bisa membalas kebaikanmu. Ia menarik kursi dan duduk berhadapan. Haris pun ikut duduk, walau tubuhnya masih kaku. Aku datang bukan hanya sebagai investor hari ini. Lanjut pria itu. Aku membawa sebuah keputusan. Aku ingin menjadikan kamu penghubung resmi proyek kolaborasi Indonesia Timur Tengah, tapi bukan sebagai teknisi. Haris menelan ludah. Maksud Anda? Sebagai manajer lintas wilayah. Orang kepercayaanku di sini. Haris seperti kehilangan udara. Namun belum sempat menjawab, pintu ruangan terbuka. Elina masuk perlahan. Apa saya mengganggu?
Tanyanya hati-hati. Pria Arab itu berdiri dan tersenyum. Sama sekali tidak, Bu Elina. Justru saya ingin berbicara soal Haris. Elina berjalan mendekat, berdiri di antara dua pria itu. Matanya bergantian menatap mereka, lalu berkata, Apapun yang ingin Tuan sampaikan, saya ingin mendengarkannya juga. Dan saat itulah, keputusan yang tak pernah terbayangkan mulai diumumkan. Namun di luar ruangan, tanpa mereka sadari, beberapa staf teknis yang iri pada Haris mulai menyusun rencana. Rencana yang bisa menjatuhkan siapapun, bahkan seseorang yang dipilih oleh investor Arab sekalipun. Ruang rapat utama kembali hening, namun suasananya berbeda dari sebelumnya. Haris kini duduk di sisi kanan pria Arab itu, sementara Elina mengambil tempat berseberangan. Tatapan matanya tajam, penuh pengamatan. Ia belum sepenuhnya percaya bahwa seorang tukang AC yang lusuh bisa berubah jadi seseorang yang begitu dihormati oleh investor kaliber internasional. Aku ingin menjelaskan sesuatu secara langsung di hadapan CEO-mu Haris, ujar pria Arab itu. Haris hanya mengangguk pelan. Wajahnya tegang tapi tetap sopan. Elina menyilangkan kaki, mencondongkan badan sedikit ke depan. Silahkan, Tuan. Pria itu mengangkat cangkir tehnya, menyesap sedikit, lalu meletakkannya perlahan. Beberapa tahun lalu, saya dan istri sedang berlibur di Bali. Kami ingin menikmati suasana desa yang tenang, jauh dari keramaian. Tapi hari itu mobil kami mogok di tengah jalan kecil yang sepi. Kami tidak tahu arah, tidak tahu bahasa, dan tidak ada sinyal. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap ke arah Haris. Tiba-tiba 3 orang mendekati kami. Saya pikir mereka ingin membantu, tapi ternyata mereka perampok. Mereka memaksa kami keluar dari mobil, mengambil tas, dompet, bahkan menyeret istri saya. Elina menegakkan punggung, napasnya menahan kejutan. Lalu muncullah Haris, lanjut pria itu. Datang dengan motor kecil, mengenakan kaos yang sama lusuhnya seperti hari ini. Haris tersenyum kaku, malu. Dia tidak punya senjata, tapi dia punya keberanian. Ia menyerang salah satu perampok dari belakang dengan kunci pas. Ia teriak, minta orang lain membantu. Tapi sayangnya, tidak ada yang datang. Hanya dia, melawan 3 orang sendirian. Dan dia berhasil. Aku dan istriku selamat. Kami ingin memberi imbalan, tapi saat aku berbalik, dia sudah pergi. Seolah tak ingin dikenal. Seolah kebaikannya memang untuk Allah, bukan untuk dibalas. Pria itu berdiri, dan hari ini aku ingin membalasnya, bukan dengan uang, tapi dengan kehormatan. Ia membungkuk perlahan ke arah Haris. Dengan kedua tangannya, ia kembali meraih tangan Haris, dan untuk kedua kalinya di kantor itu, ia mencium punggung tangan Haris dengan sangat pelan dan penuh hormat. Aku mencium tangan ini, karena tangan ini pernah menyelamatkan hidupku dan wanita yang kucintai. Elina menahan napas. Seketika, keheningan pecah menjadi bisik-bisik. Beberapa staf yang kebetulan berada di luar ruangan melihat dari balik kaca, menyaksikan adegan langka. Seorang miliarder mencium tangan staf teknisi. Salah satu dari mereka mengambil foto diam-diam. Dalam hitungan menit, berita itu menyebar di grup internal kantor. Namun Elina tetap diam. Dalam hatinya, ia seperti dihantam kenyataan bahwa mungkin ia telah terlalu meremehkan seseorang hanya karena bajunya kotor dan statusnya tukang. Jadi Haris, kata pria itu, kini duduk kembali. Apakah kamu bersedia menjadi jembatan kerjasama antara kami dan perusahaan ini? Haris menoleh ke Elina. Saya tidak tahu, Bu. Elina menatapnya lama, tapi kali ini bukan dengan tatapan merendahkan. Wajahnya justru sedikit melembut. Kamu punya keberanian yang tidak semua orang di ruangan ini miliki, Haris, ucapnya pelan. Dan saat Haris hendak menjawab, brak! Pintu ruang rapat terbuka. Salah satu staf IT masuk terburu-buru sambil membawa ponsel. Maaf, Bu, tapi foto Haris dan tuan investor sudah menyebar ke grup-grup kantor. Dan sekarang mulai ramai di media sosial. Elina berdiri cepat. Apa? Sang investor hanya tersenyum tipis. Tak apa, katanya tenang. Mungkin dunia memang perlu tahu bahwa pahlawan bisa datang dari mana saja. Namun Haris tahu,
Ini bukan pertanda baik. Sebab tidak semua yang melihat akan mengerti maksud sebenarnya. Dan benar saja, dalam hitungan jam, mulai muncul suara-suara sumbang di balik layar. Namanya makin sering disebut-sebut. Haris, pria kurus yang beberapa hari lalu masih naik motor tua dan makan roti sobek di sudut pantry, kini menjadi pembicaraan hangat di hampir semua departemen. Di grup WhatsApp kantor, di lorong lift, bahkan di toilet lantai 9, bisikan soal dirinya terus menggema. Apa benar dia tukang AC doang? Kok bisa ya dapat perhatian dari investor Arab? Pasti ada udang di balik batu. Haris, yang biasanya pulang dengan perasaan lelah tapi damai, kini mulai merasakan tekanan baru. Tidak semua yang tahu kisahnya merasa simpati. Bahkan ada beberapa rekan teknisi yang mulai bersikap dingin. Luar biasa ya bro, ujar Rio, teknisi senior dengan senyum miring. Baru kerja seminggu, udah jadi bahan berita kantor. Haris hanya tersenyum tipis. Saya juga kaget, Mas. Wah, kayaknya habis ini langsung ganti kartu nama ya. Haris S, Investon Favorite. Ujar teknisi lain sambil tertawa mengejek. Haris menunduk, lalu pergi tanpa membalas. Namun tekanan bukan hanya datang dari rekan teknis. Beberapa staf bagian pengembangan bisnis mulai mempertanyakan keabsahan kenaikan posisi Haris. Bagi mereka, jabatan harus dicapai lewat proses, bukan drama viral. Sementara itu, Elina mulai menerima email dari HR dan divisi hukum perusahaan tentang reaksi internal terhadap potensi promosi Haris. Ada yang mempersoalkan aturan internal, ada pula yang menyarankan agar posisi Haris ditunda demi ketertiban tim. Tapi, Elina justru semakin penasaran. Diam-diam, ia mulai menyelidiki latar belakang Haris. Suatu malam, setelah jam kerja, ia duduk sendirian di ruang CEO, ditemani cahaya lampu temaram dan secangkir kopi dingin yang sudah tak disentuh sejak 2 jam lalu. Ia membuka layar laptop dan mengetik. Haris Sanjaya, kelahiran, Bali, kejadian tahun 2020, perampokan turis. Dan di salah satu forum lama, ia menemukan artikel lokal yang hampir tak pernah dibaca orang. Judulnya sederhana, Pemuda Misterius Selamatkan Pasangan Asing dari Perampokan di Desa Tegal. Dalam artikel itu disebutkan ciri-ciri pemuda tersebut, serta testimoni singkat dari pasangan korban yang tidak ingin diungkapkan identitasnya. Dia hanya menyebut namanya Haris, tapi wajahnya, keberaniannya, tidak akan pernah kami lupakan. Elina terdiam lama. Tiba-tiba semuanya menjadi lebih nyata. Pria yang biasa membawa obeng dan tangga itu bukan sekedar tukang. Ia adalah simbol dari sesuatu yang sangat langka. Kebaikan yang dilakukan tanpa kamera, tanpa panggung, tanpa pamrih. Di saat yang sama, Haris sedang duduk di kontrakannya yang pengap. Di tangan kirinya ada surat undangan rapat internal yang akan membahas penunjukan resmi dirinya sebagai manajer teknis untuk proyek kolaborasi Timur Tengah. Namun yang ia rasakan bukan bangga, melainkan gentar. Ia membuka dompet lusuhnya, mengeluarkan foto ibunya yang dulu ia bawa dari Bali. "Ibu, Haris ini siapa sih, Bu? Kenapa hidup mendadak seperti mimpi?" Malam itu Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi di balik kesunyian itu, satu pertanyaan mulai tumbuh di hati semua orang. Siapa sebenarnya Haris? Dan besok akan menjadi hari yang menentukan jawabannya. Pagi itu, Elina berdiri di depan cermin panjang di ruang makeup pribadinya. Setelan blazer hitamnya terpasang rapi. Lipstik merah tua menghiasi bibir tipisnya. Tapi di balik penampilan sempurna itu, ada sepasang mata yang terlihat tidak yakin. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kenapa aku terus memikirkan dia?" bisiknya pelan. Bukan cinta, bukan pula ketertarikan secara fisik, tapi ada sesuatu dari Haris yang tidak bisa Elina abaikan. Sejak hari itu, saat investor Arab mencium tangan Haris di hadapannya, Elina merasa kecil. Ia, yang terbiasa memimpin ratusan karyawan, tiba-tiba merasa bodoh karena pernah bersikap dingin dan meremehkan Haris. Ia ingat kembali saat Haris bekerja memperbaiki AC tanpa banyak bicara, dengan tangan kotor dan wajah penuh peluh. Semua yang dulu ia anggap sebagai kekurangan, kini terasa sebagai simbol ketulusan dan kerja keras yang langka. "Apakah aku salah menilai manusia?" tanya Elina dalam hati. Saat berjalan ke ruang rapat,
Elina membawa beban berat yang tak bisa ia jelaskan. Rapat hari ini akan membahas penunjukan Haris sebagai manajer teknis kerjasama dengan investor Al Hayyan Group. Keputusan akhir ada di tangannya. Ia tahu, jika ia menyetujui promosi ini, ia harus siap menghadapi reaksi keras dari para manajer lama. Di sisi lain kota, Haris menatap undangan rapat di tangannya sambil berulang kali membaca nama dirinya yang tertulis di sana. Haris Sanjaya, calon manajer teknis proyek lintas wilayah. Ia tidak pernah menginginkan ini. Ia hanya ingin bekerja dengan jujur, memperbaiki AC, dan pulang tanpa jadi pusat perhatian. Tapi sekarang, semua mata tertuju padanya. Haris bahkan tidak yakin dirinya layak. Ia takut kecewa, takut gagal, dan takut mengecewakan orang yang sudah mempercayainya. 1 jam kemudian, rapat dimulai. Semua kepala divisi hadir. Ruangan itu dipenuhi wajah-wajah serius dan suara catatan pena. Elina duduk di kursi utama. Haris duduk di ujung meja, mengenakan kemeja putih polos dan celana kain hitam. Tangannya berkeringat dingin. Seorang kepala divisi membuka suara lebih dulu. Dengan segala hormat, saya ingin menyampaikan bahwa promosi Haris sebagai manajer teknis tidak bisa dilakukan terburu-buru. Kami belum melihat rekam jejaknya. Yang lain menyambung. Kami tidak keberatan Haris jadi staf tetap, tapi naik langsung ke posisi manajer, bukankah ini akan menimbulkan kecemburuan? Beberapa mengangguk. Haris hanya diam. Elina mengetukkan jarinya ke meja, mencoba menahan emosi. Apakah kalian menolak karena latar belakang Haris atau karena takut posisi kalian digeser? Tanyanya dingin. Ruangan hening. Apa kita sudah sejauh itu menilai orang dari kemeja lusuhnya dan bukan dari isi kepalanya? Lanjut Elina. Investor besar dunia saja bisa menghormati Haris. Kenapa kalian merasa lebih tinggi darinya? Salah satu staf membalas. Tapi Bu, kami juga punya prestasi. Harapannya tidak ada yang diperlakukan istimewa hanya karena viral atau kejadian luar biasa. Kata istimewa itu seperti peluru yang menembus dada Haris. Ia merasa tidak pernah minta apapun. Justru ia yang merasa dipaksa naik, padahal masih belajar berjalan. Elina berdiri. Ia menatap semua hadirin. Kalian semua di sini bekerja karena pilihan, tapi Haris bekerja karena hidup memaksanya bertahan. Dia tidak minta dihormati, tidak minta jabatan. Tapi justru karena itu, saya percaya padanya. Semua terdiam. Haris menunduk dalam-dalam. Namun di dalam hatinya ada satu suara kecil yang bergema. Apa benar aku pantas? Sore itu, pengumuman resmi dipasang di papan informasi digital kantor dan dikirim ke seluruh email staf. Subjek, penunjukan manajer teknis baru, proyek kerjasama Elina Corp X Al Hayyan Group. Isi, mulai tanggal 15 bulan ini, Haris Sanjaya akan resmi menjabat sebagai manajer teknis untuk divisi kerjasama lintas wilayah. Email itu disebar serentak. Dalam waktu 2 menit, hampir semua mata kantor tertuju pada satu sosok. Pria kurus bersahaja yang kini sedang duduk di lantai 6, masih mengenakan sepatu teknisi dan mengisi laporan perbaikan. Seorang staf muda dari bagian logistik mendekatinya dengan senyum kagum. Mas Haris, selamat ya. Saya tahu Mas pasti pantas dapat ini. Namun tidak semua reaksi sehangat itu. Di ruang pantry, 2 kepala bagian saling bisik. Cepet banget naiknya, ujar salah satunya dengan nada sinis. Investor luar negeri aja yang ngangkat, bukan karena proses internal. Timpal yang lain. CEO juga makin aneh. Baru kenal beberapa hari langsung dikasih posisi strategis. Kabar itu bahkan sampai ke kantor pusat media yang biasa meliput tokoh inspiratif. Judulnya mulai muncul di lini masa. Dari tukang AC ke jabatan manajer. Kisah Haris dan tangan yang dicium investor Arab. Namun bagi Haris, semua itu terasa seperti beban. Di kontrakannya malam itu, ia duduk sendiri. Kemeja barunya tergantung di belakang pintu. Ia baru saja menerima formulir tanda tangan kontrak manajer, lengkap dengan rincian gaji, tunjangan, dan fasilitas transportasi. Namun matanya tak berbinar. Yang ada justru ragu. Apa aku bisa? Bisiknya lirih. Ia menatap jari-jarinya yang kasar, yang dulu dipakai membuka tutup AC, memutar baut karat, menarik kabel yang berbakar. Kini jari itu akan menekan tombol-tombol rapat, mengetik laporan anggaran, dan menandatangani dokumen proyek. Di sisi lain, Elina duduk sendiri di ruangannya, menatap langit malam Jakarta dari balik jendela kaca. Ia masih mengingat bagaimana Haris tidak membantah apapun saat diserang di ruang rapat. Tidak menyela, tidak membela diri. Hanya diam,
tapi tetap tegak. Ia membuka laptop dan menuliskan satu pesan singkat. Kepada Haris Sanjaya. Besok pagi, silakan hadir di ruang CEO. Kita perlu bicara dari hati ke hati. Elina. Keesokan paginya, Haris datang tepat waktu. Masih dengan wajah kikuk dan rambut yang belum sepenuhnya rapi. Ia mengetuk pintu, lalu masuk dengan gugup. Elina menatapnya dari balik meja. Aku hanya mau tanya satu hal, Haris. Ucapnya serius. Haris menatap balik. Apa itu, Gup? Elina bersandar sedikit, lalu berkata pelan. Kamu yakin mau menerima jabatan ini? Butuh waktu beberapa detik bagi Haris untuk menjawab. Saya tidak pernah minta posisi ini, Bu. Tapi kalau Allah sudah mengizinkan saya sampai di titik ini, saya akan coba menjalaninya sebaik mungkin. Meski saya belum tentu sanggup. Elina mengangguk. Bibirnya membentuk senyum yang sangat jarang terlihat. Jawaban itu justru alasan kenapa saya memilih kamu. Haris menunduk. Perlahan menenangkan dadanya yang bergetar. Tapi sebelum ia sempat bersyukur lebih jauh, Elina menambahkan, tapi kamu harus tahu, ini baru awal. Banyak mata akan mengawasi, dan tidak semua orang akan mendukungmu. Dan Haris, dengan suara pelan tapi mantap, menjawab, saya tidak butuh semua orang percaya saya, Bu. Cukup saya tidak mengkhianati diri saya sendiri. Di luar ruangan, seorang staf yang kebetulan lewat melihat adegan itu, dan tanpa suara, ia mengetik sesuatu di pausanya. Isinya, Haris lagi di ruang CEO. Fix, dia udah menang, tapi kita belum selesai. Sepekan setelah Haris resmi menjabat sebagai manajer teknis proyek kerjasama Elina Corporation dan Al Hayyan Group, angin mulai berhembus ke arah yang tak diinginkan. Di balik senyum kolega dan ucapan selamat yang terdengar manis, Haris mulai mencium aroma tak sedap. Pagi itu, saat baru memasuki lorong menuju ruang kerjanya, ia mendengar bisikan-bisikan lirih dari balik kaca pantry. Udah tahu belum? Haris itu katanya dulu pernah jadi tukang servis nakal. Ada pelanggan yang ngeluh loh, katanya suka ambil spare part sembarangan. Masa sih? Padahal kelihatannya polos? Itu cuma topeng, bro. Mungkin itu juga yang bikin investor Arab kasihan. Langkah Haris melambat, tapi ia tidak berhenti. Ia hanya menunduk dan melanjutkan langkah. Tapi di dadanya, kata-kata itu seperti hujan batu, tak terlihat tapi menghantam. Hari demi hari, desas-desas itu membesar. Ada yang bilang ia hanya naik karena pencitraan, ada yang menyebarkan foto-foto lama Haris saat masih bekerja memakai singlet dan celana sobek, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tak pantas berdiri sejajar dengan jajaran manajer. Puncaknya, sebuah surat elektronik anonim dikirim ke bagian HR dan petinggi perusahaan. Isinya, mohon dilakukan evaluasi ulang terhadap rekam jejak Haris Sanjaya. Beberapa bukti menunjukkan ia memiliki catatan buruk di masa lalu. Jika perusahaan ingin menjaga integritas, jangan karena satu kejadian viral lalu memberi jabatan begitu saja. Surat itu langsung menjadi bahan rapat mendadak. Elina yang membaca sendiri isi email tersebut, duduk diam dengan wajah menegang. Ia tak langsung membela, tapi ia juga tak percaya sepenuhnya. Sore itu, Haris dipanggil ke ruangannya. Kamu tahu kan kenapa kamu saya panggil? Tanya Elina pelan. Haris mengangguk. Wajahnya tampak tenang. Tapi tangan kanannya menggenggam lutut dengan erat, menahan guncangan dari dalam. Ada surat tuduhan, tanpa nama. Isinya fitnah. Lanjut Elina. Tapi saya ingin dengar langsung darimu. Haris menarik napas. Saya tidak pernah mengambil apapun yang bukan hak saya, Bu. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, saya siap dipanggil dan dipertemukan. Elina menatapnya lekat-lekat. Tidak ada getar di suara Haris. Tidak ada kepanikan. Hanya ketenangan yang seperti dipahat dari pengalaman panjang menjadi orang kecil yang sudah terlalu sering direndahkan. Saya percaya padamu, ucap Elina akhirnya. Namun kepercayaan itu tidak cukup untuk menghentikan badai. Karena beberapa staf yang sudah merasa tersaingi, mulai melangkah lebih jauh. Suatu malam, Haris pulang lebih lama karena mengecek unit AC server. Saat hendak mengambil helmnya di rak belakang kantor, ia melihat seseorang meninggalkan tumpukan kertas di meja security.
Ia penasaran. Keesokan harinya, kertas itu beredar. Isinya adalah fotokopi laporan polisi lama. Laporan yang menyebutkan pria tidak dikenal melukai perampok dengan kunci pas di Bali, lalu kabur dari TKP. Wajahnya buram, tak jelas. Tapi seseorang telah menambahkan tulisan tangan. Mirip Haris. Layak diselidiki. Dan di situ, Haris mulai menyadari, ini bukan hanya soal jabatan. Ini soal harga dirinya. Ia bisa saja membalas, melaporkan balik, membongkar siapa pengirimnya. Tapi saat ia duduk sendiri di musola kantor dan berdoa dalam diam, ia justru berkata, "Ya Allah, jika ini semua memang bukan tempatku, bimbing aku untuk mundur dengan terhormat." Pagi itu, hujan turun pelan, membasahi kaca-kaca gedung Elina Corporation. Langit Jakarta kelabu, seolah ikut memikul beban yang kini menekan dada Haris. Ia duduk di bangku halte seberang kantor, menatap pintu masuk gedung yang dulu hanya ia datangi untuk memperbaiki AC. Kini terasa seperti tempat yang terlalu tinggi untuk ia pijak. Semalaman Haris tidak tidur. Fitnah yang beredar bukan sekadar kata-kata kosong. Nama baiknya dipertaruhkan. Ibunya di Bali bahkan sempat menelpon. Suaranya gemetar karena mendengar kabar burung yang sampai ke kampung. "Haris, kamu beneran gak apa-apa, Nak?" tanya sang ibu. "Iya, Bu. Jangan khawatir," jawab Haris. Tapi hatinya tidak setenang suaranya. Di dalam gedung, Elina sudah membaca laporan lanjutan dari HR. Tidak ada bukti kuat, hanya potongan cerita, asumsi, dan kebencian yang dibungkus rapi. Namun ia tahu, badai ini tidak akan berhenti begitu saja. Beberapa menit kemudian, Haris masuk ke kantor. Ia tidak menuju ruang manajer. Ia langsung ke ruang CEO. Ketukan pelan terdengar. "Masuk," suara Elina terdengar dari dalam. Haris berdiri tegak di hadapannya. Tangannya menggenggam selembar surat. "Ada apa, Haris?" tanya Elina, menatapnya penuh perhatian. Haris menyerahkan surat itu. "Ini surat pengunduran diri saya, Bu." Elina terdiam. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Nafasnya tertahan. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. "Saya tidak ingin keberadaan saya justru merusak tim dan perusahaan ini," jawab Haris. Saya datang ke sini untuk bekerja jujur, bukan untuk jadi sumber masalah. Elina berdiri. "Haris, kamu tidak salah. Justru kamu korban." Haris tersenyum kecil. "Saya tahu, Bu. Tapi tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan bertahan. Kadang, mundur adalah cara menjaga diri agar tidak berubah jadi orang yang bukan saya." Elina memejamkan mata sesaat. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah bukan oleh lawan bisnis, tapi oleh ketulusan seseorang yang memilih pergi tanpa dendam. "Kamu sadar, keputusan ini bisa membuatmu kehilangan semuanya?" tanya Elina. "Saya pernah tidak punya apa-apa, Bu," jawab Haris lirih. "Saya bisa mengulangnya lagi." Ia menunduk hormat, lalu berbalik pergi. Elina tidak memanggilnya kembali. Ia tahu, jika ia menahan Haris sekarang, itu justru akan melukai martabat pria itu. Berita pengunduran diri Haris menyebar cepat. Ada yang terkejut, ada yang lega, ada pula yang tersenyum puas. Namun tidak ada yang tahu bahwa di luar gedung itu, seseorang sedang membaca kabar tersebut dengan wajah menegang dan mata memerah. Investor Arab itu. Dan di dalam dadanya, satu keputusan besar mulai terbentuk. Sore menjelang maghrib, gedung Elina Corporation tampak lebih lengang dari biasanya. Tapi di lantai eksekutif, ruangan Elina justru masih menyala terang. Di tangannya, surat pengunduran diri Haris yang tadi pagi diberikan, kini terlipat rapi tapi berat, seperti menahan ribuan beban yang belum selesai. Ia duduk di kursinya, menatap kosong ke arah luar jendela. Jakarta padat, tapi pikirannya lebih ramai dari itu. Tiba-tiba, notifikasi ponsel Elina berbunyi. Pesan dari nomor internasional. Tuan Faisal, Al-Hayan Group. "Bu Elina, saya mendengar Haris mengundurkan diri. Saya sangat kecewa. Mohon jadwalkan pertemuan secepatnya. Ini urgent." Elina mengepalkan tangan. Ia tahu,
Ini bukan hanya soal kehilangan pegawai, ini soal kehilangan kepercayaan. Di sisi lain, Haris sedang berkemas di meja kecil ruang teknisi. Ia belum membawa banyak barang, hanya tas ransel berisi baju ganti, obeng lama miliknya, dan satu foto kecil ibunya yang selalu ia selipkan di saku belakang dompet. Saat ia melangkah ke lift untuk turun, seorang staf kebersihan wanita menghampirinya. Usianya sekitar 50-an, wajahnya ramah. "Mas Haris, beneran mau keluar?" tanyanya pelan. Haris tersenyum tipis. "Iya, Bu, biar adem suasananya." Ibu itu menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Mas orang baik, jarang ada yang kayak Mas di sini. Saya doain rezekinya lebih besar dari sini." Haris menahan napas. Ucapan sesederhana itu terasa lebih tulus dari semua pujian pejabat yang pernah ia terima. Lift terbuka, Haris melangkah masuk. Tapi sebelum pintu menutup, suara dari belakang membuatnya menoleh. "Elina manggil kamu. Urgent." Suara itu datang dari asisten CEO. Haris sempat ragu, tapi langkahnya tetap berbalik. Ruang CEO sore itu sepi, hanya suara jam dinding yang terdengar. Elina berdiri di depan jendela, membelakangi pintu saat Haris masuk. "Duduk," katanya tanpa menoleh. Haris menuruti, duduk di kursi yang dulu pernah membuatnya gemetar, tapi kini ia justru lebih tenang dari sebelumnya. "Kenapa kamu tetap pergi?" Suara Elina pelan, nyaris seperti bisikan. Haris menatap meja, tidak berani menatap matanya. "Karena saya bukan orang kuat, Bu. Saya takut. Berubah. Takut mulai merasa lebih tinggi hanya karena posisi, padahal hati saya masih sama seperti waktu benerin AC di ruangan ini." Elina perlahan membalikkan badan. Matanya merah. Di tangannya, ia memegang map berisi semua rekam jejak Haris yang berhasil ia kumpulkan. Dari Bali, dari testimoni warga, dari surat kabar lokal yang nyaris tenggelam oleh waktu. "Kamu ini bukan orang lemah, Haris. Justru kamu orang paling kuat yang pernah saya temui." Haris hanya tersenyum tipis. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya cuma ingin tetap jadi saya." Elina menggenggam map itu erat, lalu meletakkannya di meja. "Kalau begitu, saya tidak akan menahanmu. Tapi izinkan saya bilang satu hal. Kamu bukan orang yang bisa dilupakan begitu saja." Haris menunduk. Matanya mulai basah, tapi ia tahan. Ia berdiri perlahan, menunduk hormat untuk terakhir kalinya. Terima kasih atas segalanya, Bu. Ketika ia melangkah keluar, Elina hanya bisa mematung. Di dadanya, ada ruang yang tiba-tiba terasa kosong. Bukan karena kehilangan staf, tapi karena kehilangan seseorang yang membuatnya percaya bahwa kebaikan itu masih ada. Dan di lorong itu, saat Haris berjalan sendirian menuju lift, ia tak tahu bahwa dari kejauhan, seseorang telah menyaksikan semuanya. Seseorang yang akan mengubah arah takdir Haris sekali lagi. Hari berikutnya, suasana kantor Elina Corporation mendadak berubah. Sekitar pukul 10 pagi, 3 mobil hitam berpelat diplomatik berhenti di lobi depan. Beberapa staf yang melihat dari kaca langsung terkejut. Investor utama dari Al-Hayan Group datang tanpa pemberitahuan resmi. Elina yang sedang memimpin rapat divisi langsung dipanggil turun. Saat ia tiba di lobi, Tuan Faisal, pria Arab yang sempat mencium tangan Haris, sudah berdiri tegap, mengenakan jubah putih bersih dan sorban merah putih. Di sampingnya, 2 asistennya membawa dokumen tebal dan sebuah koper besi. Elina mendekat. "Tuan Faisal, saya tidak tahu Anda akan datang hari ini. Ini urusan pribadi," jawab Faisal singkat. Elina melirik koper itu sekilas, lalu memberi isyarat pada petugas agar membawa tamu ke ruang VIP. Tak lama mereka duduk saling berhadapan. Suasana ruang VIP terasa tegang. "Jadi, Haris benar-benar mengundurkan diri?" tanya Faisal langsung. Elina mengangguk telan. "Ya, ia merasa tak pantas dan tak ingin memecah suasana tim. Saya sudah berusaha menahannya." Faisal memejamkan mata sejenak. Orang seperti Haris tak bisa dibiarkan menghilang begitu saja. Ia membuka koper besi yang dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa berkas kontrak dan sebuah plakat logam berlapis emas. Di plakat itu tertulis, Regional Director, Al-Hayan Human Development Project, Indonesia Chapter. Elina membelalak. Faisal menatapnya dalam-dalam. "Saya ingin Haris menjadi bagian dari kami."
langsung di bawah struktur Al-Hayyan Group. Ia tidak akan bekerja untuk Anda lagi, Bu Elina. Tapi dia akan bekerja bersama saya, untuk dunia. Elina terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, namun tak ada kata yang keluar. Perasaannya campur aduk. Bangga, terkejut, dan mungkin sedikit kehilangan. Faisal melanjutkan. Saya tahu apa yang terjadi di kantor ini. Fitnah, kecemburuan, tekanan. Haris terlalu bersih untuk bertarung di tempat yang penuh intrik. Tapi di tempat saya, dia akan dilindungi dan didengarkan. Elina menunduk. Kalau begitu, apa yang Anda minta dari saya? Tanyanya pelan. Tidak ada, jawab Faisal tenang. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa terkadang, saat satu pintu tertutup karena dunia tidak siap menerima kebaikan, Allah membuka gerbang lain yang jauh lebih besar. Sementara itu, Haris sedang duduk di warung pinggir jalan dekat kontrakannya. Ia baru saja selesai sholat duha di masjid kecil sebelah, dan kini menunggu teh manis hangat. Pikirannya masih kosong. Hatinya belum tahu akan kemana langkah selanjutnya. Hingga sebuah mobil berhenti perlahan di dekatnya. Seorang pria bersorban turun dari kursi penumpang belakang. Haris berdiri spontan. "Tuan?" ucapnya, terbelalak. Faisal tersenyum. Ia meraih tangan Haris, menggenggamnya erat. "Kau pikir cerita kita sudah selesai?" tanyanya lembut. Haris menggeleng. Nyaris tak bisa bicara. Faisal membuka map dan menunjukkan kontrak. "Kau tidak akan bekerja sebagai teknisi lagi, Haris. Kau akan membangun manusia." Melanjutkan kebaikan. Menyebarkan semangatmu. Air mata Haris jatuh, tanpa bisa ditahan. Di warung kecil itu, tanpa upacara, tanpa kamera, Haris menandatangani kontrak yang akan membawanya pada takdir yang lebih tinggi. Dan langit Jakarta yang sempat kelabu mulai tampak cerah perlahan-lahan. 2 minggu setelah penandatanganan kontrak bersama Al-Hayyan Group, wajah Haris mulai muncul di berbagai media daring internasional. Bukan sebagai selebritas dadakan, bukan juga karena gosip, tapi karena berita resmi dari jaringan bisnis kemanusiaan milik Al-Hayyan Group. Seorang pemuda Indonesia, Haris Sanjaya, diangkat sebagai Regional Director untuk Program Pengembangan SDM Asia Tenggara, setelah kisah hidupnya menginspirasi salah satu investor terbesar Timur Tengah. Tajuk utama itu disertai foto Haris mengenakan jas biru dongker, berdiri di samping Tuan Faisal dalam sebuah forum global di Dubai. Di dada Haris tergantung kartu identitas bertuliskan Executive Delegate. Tapi senyumnya tetap sederhana dan tubuhnya masih terlihat kurus, seolah belum sempat mengejar perubahan fisik dari perubahan nasibnya. Namun di balik layar, Haris bekerja dengan sepenuh hati. Ia belajar keras setiap hari, mulai dari bahasa Arab dasar, manajemen proyek sosial, hingga etika diplomasi. Semua ia pelajari bukan untuk pencitraan, tapi karena ia tahu, tanggung jawab ini bukan hadiah, tapi amanah. Di kantor pusat Elina Corporation, kabar promosi Haris menciptakan 2 jenis reaksi. Sebagian besar karyawan yang dulu memandangnya rendah mulai terdiam. Beberapa bahkan merasa malu, menghapus unggahan lama mereka yang menyindir Haris secara halus. Sementara sebagian kecil lainnya, terutama mereka yang dulu menyebar fitnah, memilih bungkam total. Dan Elina? Elina memandangi layar laptopnya, membaca artikel yang memuat pujian dunia terhadap Haris. Jantungnya berdegup pelan, tapi damai. Ia tersenyum kecil, senyum bangga sekaligus lega. Tiba-tiba layar laptopnya memunculkan notifikasi panggilan video. Nama pemanggil, Haris Sanjaya. Elina menjawab. Wajah Haris muncul, dengan latar belakang kantor Al-Hayyan di Dubai. "Assalamualaikum, Bu," sapa Haris sambil tersenyum. "Waalaikumsalam, Haris," jawab Elina lembut. "Gimana kabar di sana?" "Alhamdulillah baik. Belajar banyak hal. Dan saya selalu ingat pesan ibu waktu itu." Elina tertawa kecil. "Yang mana? Banyak sekali pesan saya ke kamu." "Yang ini. Jangan pernah merasa tinggi, bahkan saat orang-orang memandangmu ke atas.
Elina menatap Haris dalam-dalam. Ia tahu, anak muda itu masih Haris yang sama. Masih yang dulu duduk diam dengan obeng di tangan. Hanya sekarang, dunia yang akhirnya berputar ke arahnya. Kalau ibu ke Dubai, nanti saya temani keliling, kata Haris ringan. Insya Allah, jawab Elina. Dan kalau kamu pulang ke Jakarta, mampir ke kantor ini. Kursi kamu masih ada di ruang rapat. Haris menunduk sopan. Akan saya kunjungi. Bukan sebagai manajer, tapi sebagai seseorang yang masih punya utang terima kasih. Koneksi berakhir. Elina menutup laptop. Lalu bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela besar yang menghadap kota Jakarta. Ia tahu, dirinya telah belajar banyak bukan dari sesama CEO, bukan dari pelatihan kepemimpinan mahal, Tapi dari seorang tukang AC bernama Haris Sanjaya. Dan pelajaran itu sederhana. Kebaikan tidak perlu disiarkan. Tapi ketika saatnya tiba, Allah sendiri yang akan meninggikan. Beberapa bulan berlalu. Langit Jakarta hari itu cerah. Elina duduk di dalam mobil dinasnya, mengenakan kacamata hitam dan kerudung hitam polos. Di kursi belakang, ada 2 dus kecil berisi buku-buku sumbangan, laptop bekas, dan peralatan pelatihan kerja. Mobil itu berhenti di depan sebuah balai pelatihan sederhana di pinggiran kota, tempat yang baru dibuka hasil kerjasama antara Al Hayyan Group dan pemerintah lokal. Nama programnya, Haris Program, tumbuh dari ketulusan. Elina turun perlahan, dibantu oleh seorang staf lapangan. Di depannya berdiri Haris, mengenakan kemeja putih sederhana, celana kain, dan sepatu hitam. Tak ada dasi, tak ada jas, hanya wajah berseri penuh ketenangan. Bu Elina, sapanya sambil mengulurkan tangan. Elina aja, jawab sang mantan CEO sambil tertawa pelan. Sekarang kamu lebih banyak wawancaranya daripada aku. Mereka duduk di bangku kayu panjang dekat taman kecil balai pelatihan itu. Beberapa anak muda dari keluarga tidak mampu sedang mencoba laptop, belajar teknisi AC, kelistrikan, desain digital, dan bahasa asing. Ini mimpi saya dulu, kata Haris pelan, tempat di mana orang kecil seperti saya dulu bisa belajar tanpa takut diremehkan. Elina menatap para peserta pelatihan itu. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak punya ijazah, tapi mata mereka bersinar. Kamu tahu Haris, ucap Elina sambil menatap ke depan. Dulu aku pikir aku hebat, karena aku bangkit dari kegagalan ayahku. Tapi ternyata, Bangkit dari kehinaan, seperti yang kamu alami, itu lebih hebat. Haris tersenyum. Saya cuma jalanin hidup, Bu. Dan saya bersyukur pernah diizinkan memperbaiki AC di kantor Ibu. Mereka tertawa kecil bersama. Aku mau buka program mentoring kepemimpinan baru, lanjut Elina. Mau bantu? Haris mengangguk cepat. Dengan senang hati. Tapi, saya minta satu syarat. Apa itu? Tanya Elina. Jangan pernah lagi lihat orang dari bajunya, Bu. Atau dari statusnya. Lihat dari caranya memperlakukan orang lain. Elina terdiam. Lalu mengangguk perlahan. Saya belajar itu. Dari kamu. Sore itu, Jakarta tidak hanya mencatat kesuksesan bisnis atau pertumbuhan ekonomi, tapi menyimpan satu cerita yang akan selalu dikenang sebagai kisah perubahan besar yang dimulai dari hal kecil. Dari seorang pemuda kurus berminyak, yang dengan tangan kotornya, menyelamatkan nyawa orang lain tanpa mengharap apapun. Dan dari seorang CEO yang akhirnya sadar, bahwa kedudukan tidak membuat kita tinggi, tapi kerendahan hatilah yang mengangkat martabat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah.